Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tutorial kelanjutan dari basis data, bagaimana cara menampilkan database pada suatu aplikasi. Di sini saya akan memberikan contoh menampilkan database atau tabel-tabel dalam database menggunakan aplikasi berbasis web dengan framework CI3. Di sini kita pilih CI3 karena sebagian besar para mahasiswa sudah mempelajari framework ini. Oke, jadi saya nanti tidak akan menjelaskan ulang apa CI itu ya. Langsung saja di sini kita masuk ke sum htdoc, dan di sini saya akan membuat sebuah folder. Saya beri nama basis data 2. Kemudian di sini saya sudah punya masternya kode igniter 3. Saya copy, masukkan ke folder basis data 2. Oke, kemudian kita ekstrak. Kemudian hasil ekstraknya ini saya copy, saya pindahkan di folder basis data persis ya. Kita cut, taruh di luar ya. Ini sudah tidak diperlukan, kita hapus. Oke, jadi isinya hasil ekstrakan ini sudah kita letakkan di folder basis data 2. Kemudian kita masuk ke application, kita gunakan editing VS Code ya, klik kanan open with code. Oke, sebelum kita melanjutkan kita perlu mencoba dulu ya. Kita coba dulu hasil dari ekstrak kode igniter basis data 2. Sini sudah muncul welcome to kode igniter. Kemudian langsung di sini kita akan membuat sebuah controller ya. Controller saya copy ini, kemudian paste biar tidak terlalu lama. Saya rename menjadi home. Perlu diingat bahwasanya nama controller itu depannya harus huruf besar. Kemudian sekarang kita ubah namanya ini menjadi home. Kemudian di indeksnya ini nanti akan membuka view dengan nama home. Ini kita hapus dulu biar tidak terlalu mengganggu. Oke. Kemudian kita akan membuat file pada view, karena di sini nanti akan load view home. Jadi sekarang di view ini kita akan buat satu file namanya home php. Oke, kita coba tulis dulu, ini adalah view home. Sekarang kita coba basis data home. Ini perlu dituliskan index php garis miring home. Nah, sehingga di sini muncul ini adalah view home. Nah, sekarang kita akan membuat tampilan sederhana. Anggap saja ini nanti sebuah template ya, sebuah template untuk home-nya. Kita gunakan model table saja.
Oke, kemudian ya table, tutup table. Rencananya kita akan coba bikin tampilan seperti ini nanti ya. Misalnya kita gambar di Excel, ini header, kemudian ini menu atau sidebar, kemudian ini konten, kemudian di bagian paling bawah footer. Oke, kita buat seperti ini. Nah ya, mungkin seperti ini ya. Kita akan buat header, menu, konten, footer. Kita menggunakan table, kemudian tr ditutup dulu, kita bikin td untuk headernya. Karena header ini menggunakan 2 kolom nanti, maka kita gunakan call span sama dengan 2, ini header. Setelah itu tambahkan baris baru lagi, di sini tidak menggunakan call span, ini nanti untuk sidebar, kemudian satunya lagi untuk konten. Kemudian kita buat untuk footer, nah, call span 2, yang bawah ini nanti untuk footer. Oke, kita coba hasilnya seperti ini: header, sidebar, konten, dan footer. Biar lebih sedikit cantik ya, sedikit menarik, kita berikan sentuhan CSS sedikit, terutama untuk membedakan header, sidebar, konten, dan footer. Kita gunakan style, misalnya kita buat style untuk header, background colornya kita coba cari warna, bisa menggunakan HTML color codes, kita gunakan warna ini. Oke, kita copy, kemudian tingginya kita tambahkan sedikit, misalnya 60 px ya. Kemudian kita coba dulu, masih tetap ini belum ditambahkan kelasnya, kelas header, karena di sini sudah kita buat kelasnya untuk stylenya. Oke, nah jadinya seperti ini. Kemudian untuk sidebar ini, sidebar kita buat lagi kelas sidebar, kita copy dulu warna, kemudian lebar, misalnya kita buat 20%. Hasilnya ini sidebar sudah ada warnanya, kemudian konten, dan yang terakhir footer. Ini konten kita biarkan dulu, kita buat untuk footer. Anda nanti kalau ingin mempercantik tampilan bisa menggunakan template ya, bisa menggunakan bootstrap atau yang lain.
Ini hanya intinya menampilkan datanya saja, tidak pada tampilan. Oke. Tambahkan sedikit biar warna rata tengah. Nah, ini tidak usah. Oke. Ya, judulnya lebih besar. Oke, selanjutnya di sini sudah selesai untuk view home. Home view ini nanti fungsinya sebagai apa ya? Sebagai template saja ya. Sebagai template. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk apa namanya? Di sini kita akan mencoba membuat public function baru. Misalnya dengan nama tes. Nah, untuk memanggilnya kita gunakan misalnya seperti ini. View sama dengan tes, kemudian kita load view-nya. Di sini load view home, tetap home ya, kemudian koma variabel data. Jadi kalau kita load seperti ini, nanti kita akan memperoleh variabelnya sudah diekstrak dari array ini dengan nama view. Jadi nanti kita akan memperoleh variabel, kiriman variabel dengan nama view. Sehingga misalnya di sini kita coba apa namanya? Home test ya. Tampilannya tetap, kita coba di home ini yang view, home view ini kita beri tambahan kode. Misalnya untuk menampilkan variabel view tadi. Ini kita tambahkan break ya. Untuk menampilkan variabel view kita gunakan seperti ini. Harusnya nanti ada tulisan ini tes. Nah, ini di bawah ini nama view ini sudah muncul nama variabel view yaitu tes. Nah, sehingga di sini nanti kita akan pada konten ini kita akan menambahkan data untuk ngeload view yang akan ditampilkan pada konten. Nah, sekarang saya akan membuat view satu lagi sebagai contoh, yaitu tes.php. Oke. Di PHP view tes PHP ini saya akan menuliskan ini adalah view test. Nah, kemudian di tampilan ini kita akan mengganti dengan gini, biar nanti dia ngeload view ya.
Ini kita jadikan PHP, kemudian seperti ini ya. Nah, load view, yang di load itu nanti variabel s string view. Nah, sehingga konten ini nanti isinya akan menampilkan view dengan nama sesuai dengan yang ada di variabel view ini. Dan sekarang contohnya ya, variabel view ini akan berisi ngeload view test, dan tadi sudah kita buat view dengan nama tes PHP. Ini nanti akan di load dan masuk di konten. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah view dengan nama tes, sehingga nanti semua data yang akan kita tampilkan itu akan ditampilkan di konten ini. Oke. Nah, sekarang kita akan sebentar menambahkan sidebar dulu ya. Kita isi menu ini. Menunya gunakan link saja yang paling sederhana. Masuk ke view home. Maksud saya view home ini. Tadi di sini masih sidebar ya. Ini nanti isinya menu-menu. Oke. Misalnya di sini kita tulisi menu. Kita tambahkan menu ya. Kita gunakan UL. Kemudian kita gunakan li, masukkan a untuk membuat link. Href ini misalnya home. Kita refresh. Jadi nanti jadinya seperti ini menu, kemudian ada pilihan ya home. Nanti kita tambahkan lagi beberapa pilihan, beberapa link ya. Ini kalau nanti diklik ya berarti ke halaman awal, Coba kita misalnya di sini tadi awalnya home saja. Nah, ketika kita di sini home, ini jadi error. Kenapa error? Karena di sini pada saat menampilkan mana tadi? Ini pada konten ini load view, variabel view di controller home tadi belum ditambahkan. Jadi meskipun ini indeks harusnya ditambahkan. Misalnya kita membuat view dengan nama halaman awal misalnya ya, halaman awal atau halaman home, halaman awal. Kemudian load view-nya tetap kita gunakan tambahan variabel data. Kemudian kita harus membuat view satu lagi untuk membuat halaman awal, biar nanti ada bedanya ya, halaman awal sama halaman yang lain. Kita coba membuat satu view lagi dengan nama halaman underscore awal titik php. Nah, di halaman awal ini kita tuliskan halaman home. Oke. Selanjutnya kalau ini kita refresh, nah sudah isi kontennya ini halaman home ya. Oke, sekarang konten ini kita tidak perlukan tulisannya lagi. Maksud saya tulisan konten ini tidak usah ya, langsung halaman saja. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau dilihat hasilnya, ini adalah halaman home. Tadi kita membuat tes ya. Ketika di enter muncul ini adalah view atau halaman tes. Oke. Nah, sekarang
kita sederhanakan lagi tentang ini ya. Jadi di sini kalau linknya untuk masuk ke controller home ini masih menggunakan indeks PHP ya. Kita coba hilangkan indeks PHP ini. Misalnya harusnya kalau kita tulis begini, garis miring home test, ini sudah tampil tanpa mengetikkan indeks PHP. Nah, kita gunakan htaccess ya, tambahkan htaccess. Saya akan kopikan langsung dari yang sudah ada. Jadi nanti di folder basis data 2 ini Anda bisa menambahkan satu file htaccess. Isinya htaccess ini seperti ini. Nanti akan saya ikutkan di link download ya, sehingga nanti melalui htaccess ini kita tidak perlu lagi menginputkan indeks PHP. Nah, setelah di copy file ini, kita coba refresh lagi. Nah, sudah jalan. Oke, langkah berikutnya kita akan membuat halaman untuk menampilkan database barang. Database yang akan kita gunakan nanti DB jual. Di dalamnya ini sudah ada beberapa tabel, diantaranya adalah tabel barang. Oke, nama databasenya DB jual. Kita konfigurasi dulu, menyiapkan settingan databasenya dulu ya. Settingan databasenya dulu. Yang pertama kita masuk config database. Di sini ke bawah, hostname-nya tetap localhost karena di komputer kita, username-nya menggunakan root, password-nya kosong, database-nya db_jual. Oke, ini settingan database-nya. Kemudian kita sesuaikan nama database-nya, kita tutup. Setelah itu ada yang perlu kita konfigurasi lagi, yaitu autoload ya. Autoload. Di sini autoload kita perlu mengaktifkan databasenya ya, dengan cara pada autoload libraries ini array kita tambahkan database. Oke, kita coba hasilnya. Kalau tidak di refresh ini tidak error, berarti konfigurasi databasenya sudah benar. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi di autoload ini, yaitu helpernya kita tambahkan URL, karena nanti kita butuh penggunaan base URL ya. Maka kita tambahkan URL. Kemudian kita atur lagi file config.php. Nah, di config.php ini base URL-nya kita isi dengan apa? Jadi base URL ini isinya harusnya alamat ini ya. Harusnya alamat letak aplikasi kita. Letak aplikasi kita atau alamat web kita ini adalah localhost, kemudian basis data 2. Jadi ini sudah diisi http localhost basis data 2. Nah, seperti ini. Kemudian sekarang saya kira cukup ya. Nanti kalau ada konfigurasi yang kurang kita tambahkan lagi. Untuk menampilkan barang ya, karena ini barang, kita coba membuat controller sendiri dengan nama barang. Kenapa? Kalau barangkali nanti ada tambahan, mau menginputkan data barang atau mengedit data barang, biar menjadi satu di controller dengan nama barang. Oke, kita copy home ini, kita paste.
di controller kita membuat controller dengan nama barang, kemudian view. Nah, di sini cukup indeks dulu, kemudian view-nya ini nanti dia akan ngeload data barang. Nah, saya ingin view yang akan menampilkan data barang ini saya letakkan di folder barang. Nah, berarti di sini di view ini saya harus membuat folder dulu barang, kemudian nanti nama controllernya. Nah, misalnya nama foldernya barang, kemudian nama view-nya data barang. Nah, agar view ini dapat di load, maka di sini view ini harus kita membuat folder dengan nama barang. Kemudian di dalam folder barang ini kita akan membuat satu buah view dengan nama ini data barang php. Oke, new file data barang.php. Oke, data barang kita coba. Harusnya di sini tadi kita sudah membuat controller dengan nama barang. Kalau di enter, nah, kosong. Ada yang salah nih, belum disimpan ya, belum disimpan. Jalankan. Nah, persiapan untuk menampilkan data barang. Oke, untuk menampilkan data barang kita fokus kepada view yang sudah dibuat, yaitu data barang. Di sini kita akan menampilkan tabelnya. Kita lihat dulu struktur data barangnya ini terdiri dari barang ID. Saya kira ini tidak perlu ditampilkan. Kode, nama, apa ini? Kode barang, kode barang, nama, harga beli, harga jual, supplier, dan seterusnya. Oke, kita mulai dari kode barang, nama, harga beli. Kita siapkan tabelnya, tabel width 100%, kemudian tutup dengan tabel. Kita buat headernya dulu. Kita bisa menggunakan t-head atau langsung tr ya, misalnya tr. Kalau Anda tidak menggunakan data table, bisa langsung menggunakan tr ya. Oke, di tr ini kita akan membuat kolom nomor, kemudian kolom apa tadi, kode barang, kemudian nama barang, kemudian harga beli, harga jual, kemudian supplier, kemudian satuan jenis kategori, satuan jenis kategori. Kategori stok ya, kita tambahkan satu lagi stok, keterangannya ndak usah. Oke, seperti ini, sehingga nanti jadinya nah seperti ini. Biar ada garisnya ya, border sama dengan 1, atau Anda bisa menambahkan style sendiri nanti. Kemudian kita akan menampilkan isinya ya, isi nomor 1, kode barangnya apa, dan seterusnya. Di sini kita tambahkan ini
ya. Kita kasih PHP, kode PHP untuk persiapan. Nah, di PHP ini brg sama dengan this db, kita akan membuka seluruh tabel barang. Kemudian kita gunakan fungsi query, kelas query. Kita masukkan perintah query untuk membuka seluruh data pada tabel barang. Select bintang from barang. Kemudian di sini result, kita gunakan result array. Nah, setelah itu kita buatkan variabel untuk nomor, ya. String nomor sama dengan 1 untuk membuat nomor otomatis atau nomor urut. Kemudian kita akan melakukan perulangan for each brg as, kita beri nama row. Kemudian ini buka kurung. Setelah buka kurung ini, di bawahnya kita akan menampilkan isi dari ini, ya, isi dari kode barang, nama barang, dan seterusnya. Kita gunakan echo tr, kemudian echo td. Nah, atau begini, ya, kita coba biar tidak banyak echo, ya, tidak banyak echo, mungkin kita coba seperti ini. Di sini kita tutup PHP-nya dulu, sehingga ketika ini ditutup PHP-nya sudah menjadi HTML, ya. Karena sudah menjadi HTML, kita menuliskan tr seperti ini. Kemudian untuk isinya td, dimulai dari mana, nomor, ya. Nomor berarti kita memasukkan variabel nomor. Nah, seperti ini. Nah, kemudian td selanjutnya yaitu kode barang, ya. Jadi kode barang yang mestinya ini isinya kode, ini diganti file yang masuk PHP, ya, sama dengan s row, kemudian kode barang, kemudian ditutup PHP-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat strukturnya. Kode barang, nama, harga beli. Oke, kita copy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ubah ini nama, kemudian apa lagi tadi, harga beli, harga jual, supplier, harga beli, harga jual, supplier, kemudian supplier satuan jenis kategori, kemudian satu lagi stoknya itu pakai apa ini, CK, stok. Nah, setelah ini selesai, nama-nama yang akan ditampilkan, nama datanya, kemudian kita ini belum ada tutup kurungnya, maka kita perlu masuk ke PHP lagi. Jangan lupa ditutup PHP-nya dulu. Di sini yang kita atur sebelum tutup kurung, yang kita butuhkan adalah menambahkan variabel nomor ini dari 1 ke 2, yaitu nomor plus, ya. Itu artinya variabel nomor ditambah 1, isi variabel nomor ditambah 1. Nah, kemudian terakhir tutup. Ini adalah tutup dari for each-nya ini. Oke.
Selesai, kita coba simpan dan lihat hasilnya. Nah, oke, ini bagian suppliernya ini yang error, mungkin tadi salah ngetik ya. Kita coba supplier, ini kita apa tadi, OP nya kurang satu ya, supplier, refresh. Nah, sehingga akan muncul seperti ini. Loh, menunya kemana ini? Menunya tadi di sini, menunya di tengah-tengah mungkin ya. Oh, ini harusnya rata atas ya. Nanti kita tambahkan CSS nya sampai ke bawah, dan ini ketemu footer. Dan ini apabila tampilan ini Anda ingin diperbaiki lagi menggunakan data table, silakan dikembangkan sendiri. Oke, menu ini harusnya di atas, kita tambahkan ya, di mana, di home view, yang view ini kita tambahkan untuk sidebar ini supaya dia di atas, berarti vertical line top. Tambahkan juga yang kontennya itu di tengah-tengah tadi, udah enggak apa-apa. Kita coba refresh. Nah, ini harusnya di atas. Nah, jadi barang ini home-nya belum disetting ya, biar ketika diklik home itu kembali lagi ke sini. Nah, ke sini atau ke home lah. Nah, supaya ke home sini, maka ini perlu ditambahkan linknya. Oke, masuk ke ini, href-nya ini ya, kita ubah ya, jadi kita gunakan base underscore URL, kemudian ini petik, kita ketikkan home seperti ini. Nah, jadi ini base URL ini karena ada di variabel PHP, kita tambahkan seperti ini dan ditutup seperti ini ya, sehingga nanti ketika ini saya refresh dulu, tombol home ini ketika diklik akan mengarah ke home. Kemudian kita coba data barang ya, data barang kita tambahkan lagi. Kita tambahkan ini barang, kemudian home-nya kita ganti data barang. Jadi ini nanti kita sudah buat nama controller dengan nama barang ya, kita masukkan di sini, sehingga ketika ini di refresh sudah ada tambahan lagi data barang. Ini kalau diklik akan menuju link barang, klik, nah seperti ini. Kemudian home, kembali lagi. Oke. Kalau kita ingin menambahkan menu untuk menginputkan data barang ya, data barang, maka kita bisa menambahkan tombol input data barang, atau di atasnya ini kita tambahkan tombol ya. Jadi ini harusnya mana, data barang. Ini harusnya kasih judul dulu ya. Misalnya kita pakai heading 3 data barang. Nah, sehingga tampilnya seperti ini. Oke. Kalau kemudian kita ingin membuat form untuk menginputkan data barang, kita bisa menambahkan di bawahnya ini sebuah tombol untuk menambahkan data barang ya. Misalnya di sini ya, saya gunakan A
href sama dengan base sama dengan kita gunakan base underscore URL kemudian barang. Anggap saja nanti di controller barang ini kita membuat fungsi tambah. Nah, seperti ini. Kemudian tambah barang, tutup A-nya. Nah, seperti ini. Kan? Nah, ini sudah ada tombol tambah barang. Kalau ini diklik, error karena kita belum membuat function tambah pada controller barang. Jadi kita perlu menambahkan di controller barang ini, kita buat nama function tambah, kemudian nama view-nya ini nanti kita buat frm tambah barang, maksudnya form tambah barang. Jadi Anda bisa membuat formnya dengan di folder barang di view ya, dengan nama frm tambah barang, sehingga di sini barang ini kita gunakan klik kanan new file frm tambah barang .php. Oke, form tambah barang. Jadi ketika ini di refresh, nah jadi Anda tinggal menambahkan formnya di sini, form untuk tambah barangnya ya. Silakan dikembangkan sendiri. Oke, demikian tutorial ini ya. Apabila ada kurang lebihnya terkait dengan tampilan, silahkan dikembangkan sendiri dengan menggunakan mode template yang sudah ada. Banyak kita bisa mendownloadnya di internet, nanti tampilannya bisa lebih bagus. Tapi intinya ketika kita menggunakan istilahnya template menggunakan CI, caranya ya seperti ini, salah satunya seperti ini. Jadi nanti ketika kita mengload view itu disertai dulu nama view-nya dulu, kemudian yang di load adalah nama, ini adalah home, ini adalah template-nya, view template, diikuti dengan variabel yang akan dimasukkan ke dalam, yang akan diproses di dalam view ya. Oke, demikian saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.